Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtiga wajhillahu bi qurbihi ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Allah maftah lana futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma ya muyassir ya sir ya mudabbir dabbir ya musahil. Sahil alaina kul asirin bijahil basyirin nazir. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa eh, muzakarah pada pagi hari ini waktu Indonesia Tengah, sedangkan di Mesir sekarang ini waktu jam 12 dini hari, hampir jam setengah satu dini hari, setengah satu malam. Pada pertemuan yang kedua ini, kita akan melanjutkan diskusi kita yang berkaitan tentang di antara pembahasan yang dibahas di dalam ilmu usul fiqh. Yang sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa di dalam kitab Mabadi Awaliyah ini beliau asal muasal menciptakan atau menuliskan kitab ini untuk memudahkan untuk para talabul ilmi di dalam memahami sebuah permasalahan dengan contoh-contoh. Contoh-contoh. Sebagaimana dalam syair kan disebutkan dalam kitab mengatakan permisalahan antara orang yang gobi dengan orang yang cerdas itu adalah 1 banding 1000. Kalau ada kalau di dalam kitab ini ada kurang laknya kalau di sini ya berarti yang kemarin yudrikuz zakiyyu binazirin wahidin mala yudrikuhul ghabiyyu bi alfi syahidin. Atau dengan kata lain yang dikatakan oleh Syekh Khalid Al-Azhari, seorang pensarah memiliki kitab daripada syarah daripada kitab Nahu gitu, yaitu sebuah syarah Al-Khalid. Syekh Khalid Al-Azhari mengatakan Az-zakiyyu yudriku bil misalin wahid ma la yudrikuhul ghabi bi alfi syahid. Itu perbandingan antara orang yang cerdas dengan orang yang tak cerdas, orang yang dungu atau orang yang bodoh, yang di mana orang yang zaki dengan pemahaman satu permisalan saja dia akan bisa memahaminya yang tidak bisa dipahami oleh 1000 orang, 1000 daripada orang gobil, orang yang dungu. Jadi satu apa namanya itu adalah pemahaman yang dimana satu permisalan yang dipahami oleh orang-orang zaki itu lebih lebih aula ditemukanlah gitu istilahnya daripada 1000 yang tidak ditemukan pada 1000 orang gobi atau yang tidak dipahami oleh 1000 orang gobi. Itu perbandingan saya. Dan kemarin kita sudah mempelajari mana usul fikih itu apa secara bahasa dan secara istilah di sana. Ini disebut dengan Syekh mengatakan al usulul fiqh ala makna idhofi. Itu kenapa dikatakan mana idhofi? Dimaknakan atau diartikan, diistilahkan per kata. Mana usul itu apa, mana fikih itu apa. Sedangkan makna laqabi adalah memaknakan mana usul fikih secara menyeluruh, secara tarkib al-laqabi. Kalau tarkibul idofi, kita akan memahamkan, memaknakan mana usul itu apa, baru mana fikih. Sedangkan bermakna tarkibul laqabi, yaitu menyatukan dua kata ini menjadi satu makna dengan istilah yang berbeda.
Kayak gitu. Ini kalau kita memberikan mana, contohnya rumah apa namanya Baitul Azhariyah, rumah Azhariyah. Kita harus definisikan mana rumah itu apa, lalu mana Azhar itu apa sendiri gitu. Nah, itu disebut dengan makna al-idhofi. Kalau makna laqab adalah eh, satu gabungan satu makna, gabungan satu kata menjadi sebuah makna dan diistilahkan dengan makna terminologi, mana istilahnya gitu. Kita jangan berpanjang kalam di dalam pembahasan itu, tetapi kita akan mengkaji yaitu mana yang kemarin. Di sini beliau mengatakan al-fiqhu adalah al-fahmu kepakih tu kalama ay fahim tu. Lalu fikih itu apa? Ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat yang diambil dengan cara ijtihad. Sebagaimana niat dari wudu itu ijtihad. Kewajibannya dalam wudu itu adalah ijtihad. Berbeda dengan ilmu yang dimana diambil dengan tidak cara ijtihad. Contohnya adalah kal ilmi bi anna salawatil khamsah wajibatun. Kenapa dia wajib? Karena ini ini adalah permasalahan yang berbentuk fundamental yaitu permasalahan yang pasti kewajibannya itu tidak berubah-ubah. Fala yusamma, nah, tidak dinamakan ilmu ini adalah disebut dengan fikih, yaitu tidak dinamakan fikih. Ilmu yang ditakrifkan al-ilmu bil ahkami syariah allati laysa tariqal ijtihad ini tidak dinamakan ilmu fikih. Walaupun disebutkan gitu, tapi tidak dinamakan fikih gitu ya. Karena fikih itu pada hakikatnya pada dasarnya yang diambil dari dengan ijtihad kayak gitu. Itu fikih karena dia bermakna zon, gitu kan? Nanti kita akan pahami makna zon itu apa. Nah, di sini adalah al-ilmu. Lalu kita ke halaman selanjutnya. eh kita ke halaman selanjutnya berkaitan tentang definisi daripada ilmu. Apa ilmu itu? Di sana disebutkan al-ilmu. Sifatun yang kasyifu bihal matlubu inkisyapan taman. Kalau dalam istilah dari apa namanya disebutkan di dalam warqat dalam ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Apa sih ilmu itu? Apa mana ilmu? Definisi ulama mengatakan bahwa secara bahasa yang namanya ilmu itu adalah yakin. Itu namanya ilmu itu. Yakin. Itu namanya al-ilm. Adalah yakin. Dan yang secara istilah sebagaimana diungkapkan oleh Imam Juwaini dalam warqatnya ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi', yaitu ilmu tentang sesuatu yang tidak bertentangan dengan kenyataan. Kata maklum di sana itu kan bahwa sesuatu itu ada atau tidak adanya. Yang penting dia tidak bertentangan dengan keadaan itu namanya ilmu. Kayak gitu. Jadi kalau dia bertentangan dengan kenyataan berarti tidak ilmu. Makanya disifatkan di sini itu namanya itu adalah sifat yang dimana dia akan menyingkap. Dia akan membuka yang namanya ilmu itu. Membuka sesuatu itu. Sesuatu yang dituntut, yaitu yang dicari secara menyeluruh, secara sempurna. Orang sebelum, nah ini kan, sebelum dia mengetahui dengan apa namanya, eh, sebelum dia mengetahui membaca, pada dasarnya kalau anak TK gitu kan, nah dia dikatakan dia tidak berilmu, banyak mengatakan dia, oh ini orang ini tidak berilmu gitu kan, karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi ketika dia sudah tahu dia belajar dengan cara usaha, dengan belajar dan murojaah, dia akan mengetahui sebuah permasalahan itu dan jawabannya.
Berarti kan dia terbuka, terbuka solusi yang tidak ada menjadi ada, pengetahuan yang tidak ada menjadi tahu gitu. Itu namanya al-ilmu. Nah, kayak gitu. Makanya yang hanya ilmu itu adalah al-yakin. Al-yakin. Itu yakin bahwa apa yang diungkapkan, apa yang dibicarakan, dan apa yang dinyatakan adalah sesuai dengan apa yang ada dengan kenyataan yang ada. Berarti yakin dia mengatakan seperti itu. Tentu jelas lah gitu kan. Nah, tentunya yang namanya ilmu ini adalah tidak hanya khususnya kepada fikih itu sendiri gitu kan. Karena kalau kita lihat secara bahasa bahwa yang namanya ilmu itu kan ma'rifah yaitu pengetahuan, pengetahuan umum, pengetahuan yang luas. Sedangkan yang namanya fiqhun itu adalah al-fahmu gitu. Kalau kita secara lugahnya nanti kan. Ya, orang tahu tapi belum tentu dia paham gitu secara kasar. Oh, dia tahu tapi dia belum tentu paham. Orang dia tahu tentang hal ini tapi dia belum tentu paham tentang hal ini. Makanya orang yang paham itu berarti dia orang berilmu kayak gitu. Nah, kalau kita lihat secara istilah kayak yang kemarin kita bahas bahwa yang namanya ilmu itu kan banyak. Al ilmu bil ahkamnya, al i'tiqad, ada al ilmu berkaitan dengan hukum i'tiqad itu ilmu tauhid. Berkaitan tentang hukum ilmu wujudan, ilmu akhlak dan berkaitan tentang ilmu yang berkaitan dengan ilmu syariat, yaitu ilmu fikih, yang lebih umum dan khusus. Eh, dan kalau mana lugawi yang saya terangkan tadi itu bahwa ilmu bermakna ma'rifah, yaitu pengetahuan. Sedangkan al-fiqhu adalah al-fahmu pemahaman. Nah, lebih umum ilmu daripada al-fiqh itu sendiri. Kayak gitu. Jadinya al-ilmu secara ta'rif daripada Imam Haramain al-Juwaini adalah ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi, yaitu pemahaman tentang sesuatu yang diketahui yang tidak berkaitan dengan apa namanya kenyataan kayak gitu. Yang tidak yang tidak bertentangan dengan kenyataan itu namanya ilmu. Jikalau bertentangan dengan kenyataan berarti namanya jahlun. Ketika orang mengatakan 2 tambah 3 adalah 6, ini bertentangan dengan kenyataan yang pada hakikatnya itu adalah 2 tambah 3 itu adalah 5 gitu kan. Berarti 2 tambah 3 adalah 6 adalah dia bertolak belakang dengan kenyataan kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah eh, wal jahlu itu adalah adamul ilmi bisyai'i, itu ya jahal itu secara tidak langsung. Yang nama jahal itu adalah dia tidak hanya yang ada dalam pikirannya ya dan tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena kalau sesuai dengan kenyataan bukan jahal lagi dia tapi ilmu itu namanya. Kalau dia sesuai dengan kenyataan yang ada. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada berarti itu namanya jahal. Itikot orang Nasrani itu mengatakan Allah itu apa namanya Trinitas, orang Nasrani berarti jahal di sana itu. Jahal. Nah, al-jahlu adamul ilmi. Dia tidak tahu hakikat sesungguhnya. Yang hakikat sesungguhnya Allahul Wahid. Allahul Wahid. Nah, yang namanya jahal itu ada dua. Ada namanya disebut dengan jahlul basit, ada disebut dengan jahlul murakkab. Sedangkan jahlul basit ini adalah memang benar-benar dia tidak mengetahui pemahaman, dia tidak mengetahui ilmu sendiri. Ada mulai ilmi lah ketika mengatakan, kamu tahu nggak apa yang ada dalam bumi? Oh, saya tidak tahu. Ada mulai ma'rifah ma fi eh, yaitu di tahtil ardi. Ma fil ardi, dia tidak mengetahui apa yang ada di dalam bumi. Berarti itu disebut dengan jahlul al-basit. Tapi kalau dia sok tahu, nah, orang-orang yang sok tahu ini itu nama bahayanya itu adalah disebut dengan jahlul murakkab. Sebagaimana orang mengatakan rajulun la yadri. Nah, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri bahwa jahil. Itu adalah orang jahil.
yang perlu dijauhi. Ada kan ada 4 golongan laki-laki. Itu ada namanya rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada rajulun la yadri. Nah, ini la yadri wa yadri annahu la yadri. Ini orang yang tidak tahu. Dia itu merasa diri tidak tahu dan dia tahu dirinya itu tidak tahu. Dia bukan sok tahu. Nah, kalau jahlul murakkab ini adalah ini orang-orang yang i'tiqad daripada falasifah yang mengatakan bahwa apa namanya atau orang-orang yang mengatakan keyakinan bahwa alam itu adalah kidam gitu. Alam itu adalah terdahulu sebagaimana Tuhan ini adalah jahlul murakkab ini. Dia tahu kaidah tentang hukum apa namanya al-khaliq. Tuh, ketika ada alam berarti ada yang menciptakan gitu istilahnya. Tapi dia tahu dalil-dalil itu tapi dia istilahnya dia tidak menerima hal itu. Ini disebut dengan jahlul al-murakkab. Sama dengan orang yang tidak tahu dirinya tidak tahu. Ini disebut dengan jahlul itu. Ketika ditanya, dia mengatakan sesuatu, tapi dia menjawab sesuai dengan dia ditahu dirinya tidak tahu, tapi dia menjawab permasalahan yang dimana permasalahan itu adalah eh, dengan jawaban yang tidak benar gitu, dengan keyakinannya atau yang sebagaimana kan dikatakan itu ceritanya masyhur itu tentang Jahlul Basit itu. Ada seorang hakim tuma itu mengatakan walal himarul hakim tuma lau anshifuni la kuntu arkab. Lau anshifuni dah la kuntu arkab. Itu kata himarnya daripada Hakim Tuma. Hakim Tuma ini adalah dia orang-orang yang dimana memiliki orang tuanya profesinya itu adalah seorang dokter. Dan dokter itu memiliki karangan yang besar gitu kan. Di karangannya itu tertulislah di sana bahwa di dalam satu karangannya itu Tibun Nabawi ya. Hai habbatus sauda adalah syifa likul lida bahwa yang namanya biji daripada habbah sauda itu adalah obat daripada macam. Tapi karena saking lamanya kitab itu kejatuhanlah satu daripada tik mungkin itulah kotoran daripada kotoran lalat atau yang segala macam atau mungkin yang lain karena kelamaan bertambahlah titik daripada habbah itu menjadi hayyah. Hayyatus sauda syifa likulida. Nah, berarti di sana itu katanya hayyah. Dilihat itu adalah hayyah. Ini adalah ular, ular hitam. Adalah obat daripada macam penyakit ini. Dia membaca seperti itu karena dia tidak mengetahui pemahaman. Dia sok tahu tentang apa yang dibaca. Oleh sebab itu hal-hal yang seperti itu adalah butuh bimbingan atau butuh guru. Jikalau dia mengetahui dengan pemahamannya sendiri tanpa ada bimbingan guru, oke, kalau dia belajar walaupun tidak ada bimbingan guru, tapi dia akan bertanya kalau dia tidak tahu, kalau ini dia enggak. Ini yang bahayanya itu akan menyesatkan daripada umat. Nah, Jahlul Basit ini adalah sebagaimana pemahaman orang Mu'tazili itu contohnya ya. Qala al-himarul hakim tuma law ansifuni lakuntu arkab li annani jahilun basit wa sahibi jahilun murakkab. Kalau seandainya kata himarnya pun sendiri, itu kata-kata syair. Oh iya. Hatta pun himar ini kalau kita bisa berandai-andai kata penyair ini, hatta pun himar bisa mengatakan seperti ini, seakan-akan gitu kan. Kalau seandainya orang mereka berbuat adil kepadaku, zaman ini berbuat adil kepadaku, saya yang akan mendungangi daripada majikanku ini. Himarnya itu, kata keledainya itu. Sebab apa? Lianna ni jahilun basir. Saya dikatakan orang-orang dungu gitu kan himar itu kayak bentuknya makanya anta himar kata orang Mesir itu adalah sebuah sindiran gitu, sebuah kiasan yang menunjukkan bahwa orang itu baldah gitu, baladah bodoh. Himar itu anta himar katanya. Ini apa namanya itu ungkapan yang menyudutkan itu, yang bentuk celaan kata himar itu. Makanya li anda nih karena sesungguhnya aku adalah jahilun basit wa sahibi jahilun murakkab. Dan
tuanku dan majikanku itu adalah jahilul murakkab. Dan di antara contoh daripada jahilul murakkab ini adalah pendapat yang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa tidak Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Dan Falasifah mengatakan bahwa alam itu terdahulu sebagaimana terdahulunya Tuhan dalam tauhid. Ini disebut jahil al-murakkab. Karena jahilul murakkab ini adalah eh, yang bertentangan dengan hayahnya, yaitu yang bertentangan dengan kenyataannya. Allah. Bisa seakan-akan dia eh, berpikir mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya kayak gitu. Itu namanya jahlul murakkab. Kalau jahlul basit mengatakan ya basit itu kan hagel khafifah gitu. Bisa basit bermakna al khafifah yang ringan. Ketika mengatakan kamu bisa, kamu tahu nggak jalan ini? Oh saya tidak tahu. Nah itu jahlul basit dan itu ada mu ilmi, ada mu ilmina. Nah, dia tidak mengetahui. Nah, wakila adamul ilmi yasmalul wahakaza. Nah, adamul ilmi bisya ini adalah bermakna dia tidak mengetahui pengetahuan terhadap sesuatu dan akan bermakna umum ada bermakna jahlul basit dan ada bermakna jahlul murakkab. Gitu. Yang jahlul basit ini memang dia tidak tahu dasarnya, tidak tahu pondasinya, tidak tahu arahnya dan mengatakan ketika ditanya saya tidak tahu. Sedangkan jahlul murakkab ini adalah bertentangan dengan apa yang ada, kenyataan itu bertentangan dengan apa yang ada dalam pikirnya ketika diungkapkan dan ketika dijelaskan. Hakaza. Lalu kita tidak berpanjang, lalu kepada azan. Zon di sana itu adalah al-idrakur rajih li ahadi amrain. Ini namanya azan. Artinya kalau ada dua perkara, kecondongan atau merajihkan, mencondongkan salah satunya daripada yang lain. Itu kecondongan salah satunya daripada yang lain itu namanya rajih. Kalau yang itu namanya zon ya. Kalau sekarang itu kalau kita bisa perkirakan yang namanya zon itu adalah nisbahnya itu kan 80 sama 50 lah. 80%-nya yaitu menguat. Menguat. Ketika seorang mengatakan dilihat langit ini bendung, langit ini akan hujan, berarti menguat kecondongannya itu akan, oh perkiraan hari ini akan hujan. Karena dilihat tanda-tandanya. Nah, rojih berarti kecondongannya mengatakan ini hujan karena dilihat tanda-tandanya seperti itu namanya zon. Nah, inilah yang digunakan dengan para mujtahid. Yang namanya zon ini menimbulkan sebuah hukum dan ilmu ini juga apalagi ilmu menimbulkan sebuah hukum yang tidak bertentangan dengan kenyataan. Zon ini mendekati yang namanya kenyataan, tapi ada kemungkinan ada kesalahan tapi mendekati daripada kenyataan itu sendiri. Nah, ini disebut dengan azan. Kalau yang taraful rajih disebut dengan rajih dan taraful marjuh disebut dengan al-waham rajih. Sebagaimana kalimat hakikat yang kemarin itu kan, yang rajih itu mana ya hakikat, yang waham itu, yang zon, yang marjih itu mana ya bermana majaz gitu kan. Contohnya antara asad, asad ini kan bisa bermana hayawan mutaris adalah orang yang hewan yang buas dengan asad singa itu dan bisa bermana rojulun suja ketika diartikan dengan kiasan. Tapi kemana yang lebih mana hakikat yang mana sebenarnya itu bermana rojih gitu. Berarti zon di sana itu adalah kecondongan sebuah pemahaman pada salah satu perkara. Sedangkan waham ini lawannya ini. Ini bertolak belakang dengan zon yang namanya waham itu. Bertolak belakang dengan zon. Di bawah 50, di bawah 50. 40 ke bawah ada persenan. Panasnya begitu panas misalnya kan. Panas begitu panas. Lalu mengatakan, oh sekarang ini akan hujan ya. Itu waham namanya di sana. Idrakul marjuh. Dia
tidak ada keyakinan, tidak ada kecondongan untuk membenarkan. Nah, ini tidak ada kecondongan pada salah satu yang dimana condongnya itu adalah marjuh yang tidak dicondongkan gitu, yang tidak dirojihkan. Ini ungkapannya itu namanya waham, wahmun gitu. Nah, yang waham ini adalah disebut dengan torob daripada torobul marju. Itu namanya waham ya. Allah. Berarti yang tadi yang namanya zon itu adalah sesuatunya itu adalah rojih, yaitu sesuatunya itu yang kuat dari antara dua perkara. Sedangkan waham itu adalah pemahamannya terhadap sesuatu yang lemah, yang tidak kuat, yang tidak dicondongkan di dalam dua perkara itu sendiri. Itu namanya lemah kan? Langit siang begitu cerah lalu mengatakan, oh sekarang ini akan hujan, sekarang ini hujan, kayak tiba-tiba gak hujan. Ya karena itu saking panasnya. Ini biasanya itu bisa diperhatikan kalau ada di Mesir. Musim panas yang dimana di atas 50 derajat, 46 derajat Celcius, 47 derajat, terus mengatakan hari ini panas ya, hari ini hujan ya. Lihat kenyataannya itu akan sulit mengatakan bahwa eh, pemahamannya itu adalah dia berkeyakinan dengan sesuatu yang lemah gitu. Pemahaman terhadap sesuatu yang lemah di antara dua perkara antara hujan atau tidak hujan. Lalu yang syakun di sini ini adalah ya seimbang gitu 50-50 dia. Al asyakku adalah al idraku al mustawa sama, tidak dibedakan antara al idraku al mustawi bainal amrayn. Al mustawi yaitu yang sama yang sepadan. Dia itu menemukan atau mengetahui sebuah perkara yang sepadan, yang sama, yang seimbang dari dua perkara itu sendiri. Nanti menemukan sebuah perkara yang seimbang. Dua perkara yang seimbang, 50-50. Nah, 50-50 namanya syakun, ragu-ragu. Pergi tidak, pergi tidak. Sholat tiga waktu atau lima waktu. Saya sholat 3-4 rakaat atau 3 rakaat. Itu namanya syak, kan ragu-ragu itu. Ini juga syak tidak menemukan sebuah hukum, tidak menimbulkan sebuah hukum. Karena kalau ada ibadah dalam keadaan syak, berarti dia batal ibadahnya itu kalau dia ragu-ragu dalam melaksanakan apapun ibadahnya. Sedangkan waham makanya perlu ada keyakinan. Sedangkan waham terus apa lagi? Contohnya batal wudhunya ini. Kemudian oh saya udah wudhu tadi dia tahu dirinya wudhunya batal berarti dia kan mendahulukan sebuah yang lemah gitu. Hakaza. Atau bisa sampai waham itu bisa kepada ranah yang dimana al jahlu gitu ada mulai ilmi. Dia disebut dengan jahlul murakab gitu. Batal wudhunya terus berkeyakinan dia ini tidak batal wudhunya berarti kan jahil gitu deh. Padahal batal gitu. Fataraddud fi qiyami Zaidin wa nafhi ala sawa adalah syakun. Jadinya taraddud adanya keraguan antara Zaid ini berdiri atau tidaknya yaitu fi qiyami Zaid au nafi itu nafyun qiyami Zaid berdirinya Zaid atau tidaknya disebut dengan syak. Zaid ini berdiri atau tidak ya? Ragu-ragu dia kan. Oh, ketika dia keraguannya itu taradud, saya mau taradidun. Dia merasa ragu-ragu, merasa bimbang terhadap apa yang dilihat. Berdirinya Z atau tidak, berdirinya Z atau tidak ya saat itu. Dia ragu-ragu gitu kan. Kenapa? Karena mungkin ada seorang memberikan statement, barang siapa yang melihat Zaid berdiri, dia akan mendapatkan gaza wa gaza misalkan. Nah, lalu dia berpikir, nah saat itu Zaid itu berdiri atau tidak? Berdiri atau tidak? Ada kebimbangan di dalam hati. Wa ma'aru jahani subut wal intifai adalah zannun.
Yaitu ketika seorang yang memberikan kecondongan terhadap sesuatu dan memutuskan bahwa Zaid berdiri karena saya lihat sendiri, misalnya dari kejauhan, dengan ada beberapa saksi mungkin ya, ada beberapa saksi berarti rujuhan usubut. Zonni mengatakan, pradugaku mengatakan Zaid berdiri. Sebab apa? Saya melihat nggak ada lagi tempatnya duduk gitu kan istilahnya. Makanya dia itu berdiri. Nah, tidak ada lagi tempatnya duduk, makanya dia berdiri gitu. Kursi sudah full semua. Nah, bisa jadi kan kemungkinan ada kursi yang kita lihat itu adalah kursi yang kita tidak lihat dari yang kita tidak saksikan. Tapi karena kita melihat rata dan ada beberapa saksi yang melihat juga, ini rujuhan ada kecondongan atau menetapkan sebuah permasalahan itu adalah tersebut menetapkan dia itu berdiri. Wal intifa kalau kita meniadakannya dengan zon kita, dengan perkiraan kita, berarti juga termasuk kategori zon, yaitu intifa sesuatu dan isbat sesuatu. Itu namanya zon. Sama seorang kita mengatakan, nah saya ini apakah sudah mandi, apa namanya, eh saya itu ketika, kalau zonnya di situ kan, saya sudah berbuka tadi segala macam. Nah, apakah saya berbuka ini pada waktu masih waktu makan sahur ya? Benar. Tapi dengan apa nama dengan zonnya itu mengatakan karena dia masih melihat malam itu masih gelap gitu kan dan tidak ada cahaya-cahaya daripada menunjukkan terbit itu fajar berarti tetap dikatakan dia itu tetap masih dikatakan makan sahur gitu dan tidak membatalkan puasanya dan tetap masih dalam keadaan fatir yaitu masih dalam keadaan yang tidak puasa. Nah, hal itu. Ini bisa dipraktekkan dalam keseharian. Wal intifa juga termasuk kata ruzon. Wa ma'amarjuh fi ahadihima. Kalau dia itu marjuh, yaitu dia mengemukakan dalil yang apa namanya itu adalah sebuah penemuan atau pemikiran atau pendapat yang lemah, berarti disebut dengan wahamun. Wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fikih. Oleh sebab itu kan tadi kita mengetahui mana daripada fikih itu apa? Al ilmu bil ahkami syar'iyyah allati tariqul ijtihad. Kalau dia sempurna mengatakan al ilmu bil ahkami syar'iyyah al amaliyah. Perlu diikat dengan al amaliyah allati tariquha al ijtihad. Diambil dengan cara ijtihad. Berarti ilmu di sini itu adalah di dalam ta'rif fikih itu adalah bermakna azan karena ijtihad di antara para ulama kan bisa benar bisa salah. Tetapi kecondongan ulama yang satu mengatakan ada berarti yang namanya tentu ada kemungkinan besar benar, ada kemungkinan salah. Tetapi salah satu ulama itu lebih mencondongkan yang ini dengan dalil-dalil yang ini, dengan pemahaman yang ini. Itu contohnya. Kalau kita melihat contohnya di dalam beberapa permasalahan yang berkaitan tentang kayak yang tadi, contohnya innamal amalu binniyat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya sholat itu, wudhu itu adalah wajib dengan berniat karena wudhu itu adalah bagian daripada amal katanya gitu kan. Lalu ulama lain mengatakan zonnya itu apa namanya itu penemuannya itu bahwa yang dikatakan ini adalah oh enggak bukannya enggak sah tapi tidak sempurna. Tapi dengan dalil-dalil yang lain juga gitu ada dalil-dalil. Nah, ulama yang satu itu mazhab Syafi'i adalah ijtihad ini adalah condong kepada yang mengatakan ini adalah wajib berniat di setiap ibadah, di setiap amal dan amal itu adalah nilai ibadah adalah wajib sebagaimana wudhu. Wudhu itu adalah wajib karena wudhu itu adalah ibadah gitu kan. Berarti wajib dia berniat. Itu kecuali Imam Syafi'i. Ah, itulah yang dikatakan bahwa di sana itu adalah berarti ijtihad di sana itu walaupun dia itu al-ilmu di sana ditarifkan tetapi dia bermakna azan. Di mana zan itu adalah dalil zaniyah, dalil yang apa namanya itu wujubul amal, wajib dia mengamalkannya karena dengan ijtihadnya
dengan apa namanya dengan penemuan yang dikatakan bahwa itu kecondongannya kepada dalil itu adalah karena dalil itu dalil yang kuat. Nah, itulah yang dinamakan dengan namanya fikih itu karena fikih itu berasal daripada ijtihad itu sendiri. Nah, para ulama yang lain dia tidak menggunakan amal wudhu sebagai apa namanya sebagai kewajiban di dalam berwudu. Niat itu kok tidak sebagai wajib atau rukun ketika dalam keadaan berwudu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i wajib niat di dalam berwudu. Contohnya juga ada salah satu contoh yang mengatakan dalam hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab yaitu tidak sah, tidak ada sholat kalau dalam letterleknya ya, ya apa namanya? Takrifan atau terjemahan secara bebasnya mengatakan tidak ada sholat tanpa bacaan surat Al-Fatihah. Di sini para ulama berijtihad bermacam-macam. Zonnya mujtahid di sana itu adalah mengarahkan kepada sesuatu. Nah ini yang ditemukan kan karena ini yang namanya ini bukan ilmu, bukan yakin ini karena kenapa dia zon? Karena para mujtahid mazhab itu mengistimbat, mengambil keputusan, kesimpulan dari dalil-dalil yang ditemukan. La salata. Ini katanya la nih. La nafiyah. La nafiyatul linjisi kan menunjukkan suatu yang tidak ada. Kata seorang ketika mengatakan la rojula. Seorang itu tidak ada di dalam rumah. Berarti kan la rojula la salata. Tidak ada salat. Nah, dekatnya makna itu kata mazhab Syafi'i adalah kata la salata identik kepada nafyul wujud. Walaupun ada orang salat ini Allahu Akbar, tetapi dia tidak baca Fatihah. Ada wujudnya di sana, kata Imam Syafi'i. Nafyul wujud. Dekat dengan nafyul wujud itu apa? Nafyus sihah. Tidak adanya sholat bermakna adanya tidak sahnya sholat. Ada kedekatannya. Kenapa? Orang yang tidak orang yang sholat walaupun dia tidak baca Fatihah, ada wujud sholatnya itu tetapi tidak sah. Wujuduhu ka'adam. Dalam mazhab yang lain mengatakan seperti mazhab Imam Hanbal, la salata bermana la kamal, tidak sempurnanya salat itu. Kenapa? Karena ada salat itu ada, tetapi kan tidak sempurna. Berarti itu namanya zon. Setiap mujtahid memiliki hal-hal yang maznun gitu misalnya. Yang zon, kecondongan yang ke ini dah, kecondongan yang ke ini. Ketika ada dua ihtimal itu, ketika ada dua ihtimal itu yang akan mengarahkan kepada sebuah ijtihad atau sebuah kesimpulan hukum dengan hasil yang berbeda. Dan itu disebut dengan al-fiqhun. Oleh sebab itu wal muradu bil ilmi fi ta'rifil fiqhi adalah yasmal daripada azan itu sendiri. Hakaza daripada ta'rif daripada ilmu itu sendiri. Kemudian kita cepat mengatakan di sana wal ahkamu tis'atun. Hukum itu ada 9. Pertama al-wajib, yang kedua al-mandub, wal mubah, wal haram, wal makruh, wal sahih disebut dengan hukum taklif. Afwan. Al-wajib, wal mandub, wal mubah, wal haram, wal makruh disebut dengan hukum taklifi karena berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf. Ya kan? Kayak gitu. Salat mau sholat dari karena sholat berarti wajib sholat wajib bagi kita sholat. Berarti berkaitan dengan perbuatan kita yang mengatakan yang wajib. Terus inna maharrama alaikumul maitah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan daripada bangkai. Berarti wajib bagi seorang itu adalah tidak boleh memakannya karena perbuatannya itu memakannya itu adalah yang haram. Kayak gitu. Berarti erat kaitannya dengan perbuatan seorang mukallaf itu sendiri. Wal mandub al wajib wal haram wal mandub adalah perbuatan yang dianjurkan untuk melakukannya yang tidak wajib dilakukan tapi dianjurkan itu namanya mandub. Sedangkan yang makruh adalah meninggalkan sesuatu apa namanya dia mengerjakan sesuatu yang tidak wajib apa namanya ditinggalkan. Kalau yang wajib ditinggalkan itu kan haram. Kalau dia mengerjakan sesuatu yang wajib ditinggalkan berarti sesuatu itu haram. Tapi kalau ini istilahnya yang namanya makruh ini adalah
eh, thalabut tarki meminta untuk meninggalkan sesuatu tetapi dia tidak wajib. Kayak dia istilahnya itu adalah tidak mesti ditinggalkan. Itu namanya yang talabu syari, talaban yang di mana ghairu jazim kayak gitu kan. Ini yang makruh. Lalu yang sahih nanti akan disebutkan. Kalau kita baca adalah fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki kasalawatil khamsi wa saumi Ramadan bisa ditambah kasalawati al khamsi mana dia di sini? Ya. Ahkam ada 9. Pertama definisinya itu adalah ahkam mutisa al wajib wal mandub wal mubah wal haram wal qur wal sahih wal batil wal rusa wal azimah. Fal wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jelas. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa sebagaimana salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Al-mandub ma yusabu ala fili wa yu'aqabu ala tarki katahiyatil masjid. Wal haram ma yusabu ala tarki wa yu'aqabu ala fili kariba wa filil mafsadah. Lalu makruha wa ma yusabu ala tarki wa la yu'aqabu ala fi'lihi kataqdimul yusra. Al-mubah ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki kan-naumi fin nahar. As-sahihu ma yajtabu fihi ruknu wa syartu. Al-batil ma la yajtabu fihi ruknu wa syartu. Ar-ruknu ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa kana ruknun atau bisa katakan wa kana juz'an minhu bagus lil wajhi lil wudu'i wa takbiratil ihram lis salah. الشرط ما يتوقف عليه صحة الشيء وليس منه كماء مطلق الوضوء وستر الأورة للصلاة. الرخصة هي الحكم الذي يتغير من الصعوبة إلى السهولة yang berubah gitu maksudnya. Maka misal bil hukmi al asli kajawazil fitri dan musafir uh, yang dimana seorang musafir ini adalah uh, la yujhiduhu as-sauma yang tidak mampu untuk berpuasa atau la yajhaduhu as-saum wa akal maitah wa ghairu zalik. وأكل الميتة المضطر العزيمة هي الحكم الذي كوجوب الصلوات الخمس وحرمة الأكل الميتة لغير المضطر. Insya Allah hukum ini kita akan bahas di pertemuan yang akan datang yaitu pada hari Jumat secara rinci. Puan tadi itu terlalu panjang, terlalu banyak yang kita rincikan, tetapi insya Allah ada manfaatnya. Insya Allah kita akan membahas pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan al-ahkam, hak hukum itu, definisi daripada hukum itu apa, secara istilah itu apa, lalu kita masuk kepada pembagian hukum yaitu hukum taklifi dengan hukmul wada'i kayak gitu. Wallahu taala a'lam.